Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Kupi Rumpi. Selamat datang di Kupi Rumpi, rekan-rekan semua. Terima kasih sudah join di acara Kupi Rumpi yang merupakan acara rutin kita setiap hari Sabtu sore. Dan kali ini saya telah mengundang rekan saya yang akan sharing bersama kita tentang bagaimana caranya kita membuat konten-konten menarik untuk sosial media dari PowerPoint. Jadi bagaimana bikin konten sosial media dari PowerPoint adalah sebuah hal yang sangat menarik. Jadi kita cari sesuatu yang simple, yang mudah, yang bisa kita gunakan dalam kegiatan kita yang sangat-sangat menarik, terutama untuk sosial media. Telah bersedia bersama kita Mas Irfan. Halo Mas Irfan, selamat sore. Mas Irfan ini rekan saya yang juga sangat konsen biasanya bikin hal-hal yang menarik dari untuk sosial media dan menggunakan PowerPoint. Jadi beliau menyebutnya adalah PowerPoint enthusiast. Jadi orang yang sangat antusias bikin PowerPoint. Nah, langsung saja mungkin Pak Irfan setelah hadir bersama kita nih banyak pesertanya, cukup banyak dan biasanya nanti akan terus bergulir makin banyak dan makin banyak. Jadi silahkan Mas, waktunya untuk sharing, Mas bisa memanfaatkan waktunya, silahkan Mas. Oke, ini teman-teman, ini judulnya bikin konten medsos pakai PowerPoint. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin gitu ya, supaya lebih mudah gitu, nggak perlu pakai Photoshop atau software yang lain yang selain harganya mahal, bisa aja sih bajakan, cuman janganlah ya. Jadi nanti pada saat saya ngasih materi, boleh langsung nanya ya. Silahkan kalau memang ada pertanyaan gitu. Jadi biar lebih mudah jawabnya, nggak keburu lupa gitu. Jadi langsung aja. Sorry. Ya, ini nama lengkap saya, Ahmad Irfan Purwanto, panggil aja Irfan. Nah, ini profilnya di IG aja ya. Jadi nanti tinggal kepoin aja di IG. Ya, jadi kalau penasaran sama Mas Irfan, langsung saja di-follow IG-nya Ahmad Irfan P ya. Langsung keluar nanti Mas Irfan. Itu Irfan P, kelihatan di situ ya. Masih butuh follower lah, belum centang biru, masih jauh. Oke. Yang bagian pertama, kenapa pilih PowerPoint? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan awal. Kalau selama saya menyusun presentasi, itu memang kebutuhan rutin ya pada saat kita akan bikin reporting ataupun presentasi yang lain gitu. Tapi ternyata di fitur-fiturnya PowerPoint itu juga bisa mendukung. Selain itu, PowerPoint itu karena sering kita pakai ya, hampir setiap saat kita butuh presentasi, kita akan ke PowerPoint. Yang kedua, ada di setiap laptop atau desktop lah. Hampir semua orang yang pakai komputer itu ada Office-nya gitu. Dan ada PowerPoint-nya gitu. Ada nggak yang punya laptop atau desktop nggak ada Office-nya? Kayaknya semua ada ya. Sudah built-in. Ya, itu. Saya juga punya Mac gitu ya. Saya install Windows juga. Sama Mas. Mac saya juga saya install Windows juga sama. Jadi bootcampnya saya kasih Office juga gitu karena lebih cepat dan lebih ringan gitu. Yang terakhir itu fiturnya mendukung untuk desain grafis. Jadi teman-teman mungkin desain grafis itu tidak murni areanya Adobe gitu ya. Ya kan? Kadang-kadang desain grafis ya Photoshop gitu ya, Adobe Illustrator dan teman-temannya gitu ya. Benar nggak? Ada yang terjebak di situ nggak? Iya, betul. Dan rumit kalau pakai itu ya Mas ya. Iya, selain rumit, mahal. Mahal. Kecuali bajakan. Terjebak kalau desain grafis itu adalah Adobe dan software-software yang mahal lainnya gitu. Nah, padahal kalau secara definisi nanti kita coba lihat. Nah, desain grafis pakai PowerPoint bisa nggak gitu?
Kalau menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gitu. Ini saya belum bisa nampilin. Boleh kalau mau komentar atau bertanya atau apapun boleh angkat tangan, show reaction, boleh. atau boleh juga chat, nanti juga chatnya pertanyaannya akan saya bacakan juga boleh. Bisa desain grafis pakai PowerPoint, bisa banget teman-teman. Karena secara definisi desain grafis itu komunikasi visual yang bisa menyelesaikan masalah dengan tipografi, fotografi, ikonografi, dan ilustrasi gitu. Jadi tidak bicara software gini ya teman-teman ya. Jadi ini tuh tidak bicara software. Jadi bicaranya adalah komunikasi visual. Jadi nggak ngomongin software apa aja gitu. Artinya endingnya itu visualnya bisa menyampaikan sesuatu nggak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi PowerPoint ya mau pakai PowerPoint, mau pakai Word, mau pakai Excel bisa aja. Yang penting komunikasinya bisa tersampaikan gitu. Ada yang mau mengkritisi apa definisi dari Wikipedia? Setuju ya? Tadinya mau saya pakai ini full everywhere Mas Latif, cuman nggak keburu. Iya. Kan setuju. ada iya, tadinya mau pakai full everywhere tapi nggak keburu waktunya. Iya. Dan menariknya gini, Mas Irfan, yang ikut di sini tuh ada juga dari guru SMA, ada juga ya di pesantren juga nih, ada juga ada juga saya lihat entrepreneur ya, pengusaha, dia katanya mau belajar mengembangkan sosial media untuk bisnis dia. Jadi ini akan sangat menarik bagi kita untuk bikin poster dan sebagainya. Nanti kalau waktunya tidak cukup hari ini, saya sama Mas Irfan akan bikin sesi berikutnya tuh, teknik-teknik yang menarik. Jadi bisa bikin sesi teknik ini seperti apa, teknik itu seperti apa. Kalau ada yang mau nanya, silakan Pak, teknik ini gimana caranya? Nanti kita bisa bahas dalam 1 jam. Seperti itu kira-kira. Ini kan selain mengembangkan di materi medsosnya masing-masing, ini kan lagi rame pada bisnis sendiri ya gitu ya. Lagi pada mengembangkan bisnis-bisnis pribadi gitu kan. Kadang butuh iklan gitu kan. Flyer gitu. Benar nggak? Ada yang buka mendadak jadi cooker gitu, mendadak jadi jualan apa gitu. Itu banyak banget. Kalau selama ini sih Pak, kalau ngedesain kan, kalau sejujurnya pribadi saya kan pakai Photoshop kalau bikin desain-desain kayak flyer gitu. Tapi flyernya saya nggak bagikan dalam bentuk kertas, tapi dibantu sama WhatsApp Flash, tapi dikirimkan flyernya itu dalam bentuk e-brosur gitu, dia kayak brosur elektronik gitu bentuknya. Nah, apalagi untuk kebutuhan yang hanya soft file gitu, Bang, gitu ya. Ini panggilnya Bang Andika ya? Iya, Mas. Ya. Apalagi hanya untuk kebutuhan di soft file atau tanpa printing, itu PowerPoint powerful banget gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini tool desain yang bisa digunakan di PowerPoint. Nah, itu ada, kalau insert picture udah tahu ya. Kemudian ada di sini shapes. Ini yang akan membentuk beberapa area yang bisa kita manfaatkan untuk tipografinya. Kemudian icon. Untuk PowerPoint 2016 ke atas, itu udah ada icon di sini. Jadi teman-teman nggak perlu nyari icon apa di sini. Cuma syaratnya adalah terkoneksi dengan jaringan. Jadi si Microsoft itu akan otomatis menampilkan icon ini. Jadi gitu. Nah, nanti saya kasih tahu juga icon web icon yang di luar PowerPoint. Nah, ini introduction-nya seperti ini. Kemudian yang ketiga, ini nanti menariknya di praktek. Yang ketiga adalah konten medsos. Nah, ini sebelah kiri itu ada yang belum follow belum? Ini Wheel of Honda ID semua udah follow? Sudah, saya sudah.
Yang lain yang belum follow silakan di follow. Silakan di follow dulu itu. Itu kalah sama followernya Raisa loh itu. Iya, 534 baru K ya. Raisa udah jutaan ya. Sudah M, satuannya udah M loh. Apalagi siapa lagi? Ribuan ya. Udah miliaran. Miliar loh. Oke, ini konten medsosnya We Love Honda ID. Misal ya, kita ambil contoh yang paling baru lah, yang paling kiri ini, kiri atas. Nah, kiri atas, nih, kelihatannya di sana ya. Ini yang paling baru. Kelihatan? Ya, kelihatan Mas. Ya, itu dari satu konten ukurannya square, 1x1. Nah, itu penjelasannya. Jadi dari satu konten itu terdiri gitu ya. Dibentuk dari fotografi, ini si motor sama background. Kemudian ilustrasinya ini yang jadi backdropnya Honda, tulisan Honda ini. Kemudian typography, jadi tulisan. Yang selanjutnya adalah icon. Ini sebenarnya bisa dibikin pakai shape juga. Nah, jadi visual desain grafis itu kan ada ilustrasi, fotografi, typografi, ikonografi, dan ilustrasi. Nah, ini membentuk sebuah media yang bisa menginformasikan sesuatu gitu. Jadi komposisinya ya nggak akan beda seperti ini. Ada pertanyaan di sini? Belum? Lanjut. Oh, lanjut. Okay. Ya, jadi komposisinya sebuah sebuah konten medsos ini aja teman-teman. Jadi ada foto, ada tulisan atau font gitu ya. Ada logo kalau memang harus ada logo, kemudian ada icon kalau butuh icon atau ilustrasi yang lain. Nah, ini web yang bisa menyediakan beberapa kebutuhan teman-teman di internet. Jadi kalau ilustrasi kan kita akan pakai PowerPoint. Sebelah sini ya, sebelah kiri ini, kiri atas. Kemudian typografi, jangan terjebak sama font standar. Apalagi masih Times New Roman gitu ya, jangan. Calibri. Arial gitu. Aduh. Coba ke davon.com, di situ banyak banget gratis gitu. Cuman harus hati-hati ya. Karena ada font yang memang tidak untuk komersil gitu. Ada keterangannya di situ semuanya. Untuk yang free ada juga keterangannya di situ. Typografi. Kemudian fotografi saya pilihin salah satu aja, unsplash.com. Unsplash ya. Unsplash. Jadi ini fotonya high res. Yang free aja bisa 7 mega. Jadi itu bisa di stretch sampai ukuran A0. Iya. Kalau dulu saya pernah pakai Getty Image, cuman sekarang Getty Image itu agak ribet, dia harus pakai ini ya Mas ya, sekarang license semua rata-rata. Getty Image itu bayar. Dulu gratisan masih di awal-awal. Kalau pas awal biasanya ukurannya kecil Mas. Kecil, betul. Iya. Nah, memang kelemahannya Unsplash ya fotonya nggak sebanyak Getty Image sih. Iya. Cuma untuk ilustrasi yang berkaitan yang mirip-mirip bisa lah. Tapi kalau misal selama ini kita interaksinya sama Honda gitu ya, apalagi ini teman-teman Honda atau mayoritas ya, itu di foto-fotonya produk Honda udah gede banget itu sebenarnya kalaupun kita copy gitu. Filenya lumayan besar, jadi nggak pecah pada saat kita untuk konten medsos gitu. Terakhir, icon teman-teman bisa lihat di flaticon.com. Nah, jadi emang kemarin juga saya bilang ke Pak Heri, saya nggak mungkin menjelaskan
detail gitu ya, karena waktunya juga sempit gitu. Saya kasih daging semua ini. Yeah. Jadi langsung shortcut gitu. Kalau dijelasin satu-satu mungkin akan 2 hari gitu. Jadi nanti bisa khusus kita 2 hari bersama Mas Irfan, kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi ini belum menarik ini, karena biasanya kalau yang training desain PowerPoint itu bakalan nggak mau makan siang Mas gitu. Betul. Dia akan tetap aja di situ, nggak ini. Ntar dulu tanggung, penasaran dia gitu. Cuman karena online saya nggak tahu nih apakah masih bisa ngikutin apa enggak. Jadi teman-teman nanti materinya bisa dikasih sama Mas Latif ini ya. Saya udah kirim tadi PDF. Nanti jadi teman-teman bisa langsung lihat kebutuhannya di sini sama web-web yang bisa mensupport cara mendesain. Oke. Kita akan lihat cara bikin konten ini. Nah, ini yang dibutuhkan teman-teman. Jadi base template-nya square 1:1 gitu ya. Kalau ada yang pegang laptop bisa praktek sebenarnya. Nah, ini sebelah kanan atas itu logonya Honda One Heart. Di Google banyak. Silakan dicari. Kemudian sebelah kiri atas ini gambar PCX dari webnya Honda. Gambar-gambar yang ada di webnya Honda itu sudah PNG teman-teman. Tahu PNG ya? PNG itu nggak ada background-nya gitu. Nggak ada background warnanya. Jadi sudah emang kayak gini. Jadi dia jadi kalau ini tuh kayak gini ya. Jadi dia nggak ada background warnanya, jadi udah transparan gitu. Jadi ini di foto-foto di Honda udah kayak gini semua. Oke, terus tulisan quiz. Nah, background ini dari Unsplash. Kelihatan semuanya sudah jelas? Oke, soalnya setelah saya klik akan berubah ini. Ya, silakan lanjut. Setelah saya klik akan berubah. Oke, 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Nah, gini. Oke. Belum mirip sih, tapi secara konten atau komposisi sudah memenuhi. Tulisan quiz sudah mirip gitu ya. Terus ada logo Honda One Heart, kemudian ada motor, ada background. Jadi dari seperti ini kita stretch. Jadi ini seperti ini teman-teman. Saya ungroup dulu ya. Jadi ini sama ini. Ini 2. Oops. Nah, gitu. Kelihatan? Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ada yang masih kurang, kita tambahkan tulisannya ini Honda. Oh, sorry, ini dulu ya. Sudah mendekati belum? Sudah mendekati apa belum? Sudah. Nggak harus sama persis gitu, karena nyarinya susah. Kalau sama persis nyarinya susah gitu. Tapi secara komposisi ada motornya, ada backgroundnya, ada tulisannya, ada logonya. Nah, udah seperti itu. Dan desain itu kan juga butuhkan kita kreativitas kita juga ya. Betul. Jadi background itu juga tadi setengah mati tuh nyari yang pas. Paling lama emang di fase nyari foto, Mas Latif. Itu paling lama biasanya. Betul. Apalagi terdistract sama foto-foto yang nggak penting gitu kan. Dan hindari foto yang biasanya ada ada watermarknya ya. Nah iya, kalau di Unsplash nggak ada semua. Nah, bersih. Saya biasa di Pexel, Mas. Tadi saya nge-get image sama, Pexel. Ya. Jadi Pexel sama Unsplash biasanya mirip-mirip fotonya tuh. Betul. Orang yang upload sama kayaknya. Oke, kita lanjutin yang kurangnya dari kontennya Wheel of Honda tadi.
Nah, ini kurangnya seperti ini nih, kurangnya. Jadi kita ada shapes, ini bikin dari PowerPoint shape-nya. Kemudian tulisan atas, kemudian tulisan di bawah. Nah, ini ada salah satu tool lagi yang penting banget, hanya ada di PowerPoint 2013 ke atas, yaitu airdropper. Jadi airdropper ini akan merubah warna sesuai warna referensi. Ini. Jadi kalau kita bikin shape di sini, kan warna defaultnya biru ya, Mas Latif ya. Warna defaultnya kan biru. Biru kan. Supaya merah seperti tulisan Wheel of Honda, nah kita pakai namanya airdropper. Airdropper adanya di mana? Airdropper adanya di sini, diklik Save Format. Sini ya. Kemudian ada sebentar. Save Fill. Nah, terus di sini ada airdropper di sini. Klik aja. Klik airdropper, nanti kita letakkan di warna-warna yang pengen kita ambil. Nah, di situ teman-teman. Misal merah ini, klik, ya berubah sesuai dengan warna. Kalau kita kliknya di coklat ya, coklat muda itu ya Mas ya? Coklat, betul. Itu teman-teman. Jadi kita pakai airdropper supaya tidak susah-susahnya menyamakan warna. Oke, sudah? Ada yang langsung praktek nggak? Karena langsung praktek lebih enak gitu. Iya. Nanti kalau misalkan nggak sempat praktek, nggak apa-apa, nanti kita akan show di YouTube video tutorialnya dari Mas Irfan ini. Oke, ini langsung airdropper untuk menyamakan warna referensi dengan warna yang akan kita buat. Kemudian kita lanjut. Nah, kita langsung posisikan font sama shape yang tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kan ada, ini masih ada ini ya, sisa atau lebihan dari shape yang kita bikin. Nah, ada tool di PowerPoint yang namanya Merge Shape di sini. Jadi, kita bisa potong di sini, gitu. Nah, teman-teman, ya, potong yang nggak diperlukan gitu. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang nggak diperlukan kita potong, langsung bisa. Caranya, misal kita seperti ini, caranya kita menggunakan shape yang lain. Kita akan potong yang bawah ini. Ya, saya zoom. Nah, kemudian kita blok. Ini yang merah. Pencet Shift untuk biar di-select dua-duanya. Jadi yang akan dipotong harus di-select dua-duanya. Kemudian ke sini. Nah, ini toolsnya Merge Shape. Nanti kita ambil yang Subtract. Nah, dia kepotong di sini. Kalau Intersect, yang kepotong yang panjang, yang tadi. Kalau Fragment, ada, semuanya ada. Tapi kita tinggal pilih gitu. Ini Fragment. Ini. Jadi, biar langsung selesai, kita pakainya Subtract. Gitu. Kebayang belum? Kebayang nggak? Ya, kalau nggak pegang PowerPoint nggak kebayang. Kita ulang lagi. Jadi adanya intersect skill itu ada di mana? Ada. Jadi kita klik dulu ininya yang akan kita potong. 2, kita select 2. Kemudian di save format lagi. Save format di sini. Kalau jaringannya lambat, saya nunjuk, biasanya di sana belum gerak tuh mouse-nya. Itu udah langsung. Sudah kelihatan langsung. Save format, langsung ke sini nih, sebelah sini nih. Merge Shape, ada tulisannya, kelihatan di situ, Merge Shape. Ya.
match shape, kemudian subtract. Nanti yang sisanya itu kita bisa hilangkan. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, kayak gini nih. Ya, kira-kira. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman, Mas. Gampang ya? Gampang kan pakai PowerPoint. Nggak perlu susah-susah, ada layer di kanan gitu kan. Kita klik layer dan banyak banget. Padahal kebutuhannya lebih sederhana. Ya, hasil akhirnya seperti ini jadinya. Nah, kira-kira begini teman-teman. Terakhir. Ada yang belum saya kasih tahu belum caranya? Mana? Tulisan disesuaikan aja besarannya. Jadi ukuran font disesuaikan aja dengan referensi yang sebelah sini. Kemudian shape sudah. Nah, ini bikin ini. Bikin yang kanan bawah ya. Ya. Ya, bikin yang kanan bawah sudah ada sebenarnya, Mas. Ini kalau pakai insert itu kita shape lagi. Shape. Sudah ada ini nih. Arrow. Nah, gini. Nah, kita pakai ini aja. 2 gitu. Jadi nggak perlu persis sama yang ini ya. Ini cuma buat nunjukin geser kiri gitu ya kalau di Instagram. Itu teman-teman. Nah, sebenarnya materi saya kalau tanpa praktek sudah selesai nih, karena satu konten udah selesai. Cara bikin satu konten sudah selesai. Jadi teman-teman mau konten apapun, caranya nggak jauh-jauh dari ini. Mungkin saya akan nunggu pertanyaan atau ada sesuatu yang rumit untuk diselesaikan gitu pada saat teman-teman pakai PowerPoint. Silakan. Ya, paling kalau buat teman-teman juga, kalau misalkan nanti, ini apa namanya, saya pakai ukurannya apa? Nah, itu teman-teman bisa nanti ketika page setup di awal, teman-teman bisa pilih yang square gitu, misalkan 10x10 gitu ya. Nah, itu mungkin bisa di-show juga Mas caranya, Mas. Ya, jadi sebenarnya untuk biar ukurannya itu lebih detail ya pas di medsos, itu biasanya saya pakai 40x40. Jadi kalau new presentation itu blank presentation seperti ini ya. Udah berubah slide-nya di sana? Ya, sudah. Sudah. Jadi langsung ke desain. Kemudian slide size. Kemudian kalau default-nya PowerPoint kan 16:9 atau 43 ya? 43 ya, 16:9. Kita custom size aja di sini, langsung ketik di sini. 40. Seperti ini teman-teman ya. Ini Mas. Jadi ini udah square ini. Biasanya saya langsung layout-nya saya bersihin aja, blank aja ini. Nah, kayak tadi kalau misal mau bikin kayak tadi insert, saya udah ada fotonya tadi ya. Nah, kayak gini, langsung di drag and drop juga bisa. Gitu. Ini 1:1. Caranya gitu, teman-teman. Pas kan 1:1. Nah, gitu. Gitu kira-kira. Ya, nanti tinggal di save as ini ya, JPEG ya. JPEG ya. Oh ya, save as-nya misal kita tadi ya. Udah jadi kayak gini misalnya. Itu langsung file, terus export. Nah, export ini ada pilihan ini. Langsung PDF di sini. Atau ganti nama file. Sorry, ganti tipe file. PNG atau JPEG. Gitu. Filenya kecil, kalau PowerPoint paling besar itu 2 mega lah.
2 mega itu udah, itu biasanya kalau 2 mega foto yang kita insert itu emang ukurannya gede. Jadi dia akan ikut gede juga ukuran filenya. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya juga boleh ya di via chat atau angkat tangan ngomong langsung boleh mau nanya tekniknya. Ini tadi sudah dijelasin sangat detail dari awal proses sama Mas Irfan nih sebenarnya sudah cukup ini. Sudah sangat detail. Ini untuk sebenarnya ini adalah masih kondisi basic ya, maksudnya yes. Basic. Tekniknya jadi, nanti menarik banyak tuh. Kalau misal jaringannya lancar sih mungkin akan lebih mudah ya, karena yang ada di frame sini akan langsung di transfer cepat ke sana. Jadi saya ada bonus sebenarnya nih Mas. Ya boleh Mas, silakan. Oh, ini yang ditunggu nih bonusnya tadi di belakang akhirnya tuh. Instagram feed layout ini ada bonus sebenarnya. Kalau teman-teman punya Instagram, kan biasanya ada yang kayaknya layoutnya itu nyambung gitu, keren gitu ya. Ada apa? Carousel. Layoutnya kalau carousel itu slide by slide tetap. Slide by slide tetap ya. Tapi bisa juga bikin carousel. Saya bikin feed baru ya. Kalau jadi feednya itu kita bikin 100 kali 100 lah, supaya bikin carousel. 50 aja, 50. Nah, kalau bikin carousel ya bisa ini bikin carousel. Jadi anggap carouselnya kita akan bikin square ya, Mas ya. Kita anggap carouselnya kita bikin square. Mungkin gini, biasanya menyamakan persepsi carousel itu apa? Carousel itu begini teman-teman. Kalau teman-teman lihat Instagram saya misalkan @abdulatifku ya, itu saya sekarang suka bikin carousel tuh. Misalkan mau sukses gimana caranya? Teman-teman akan geser ke kanan kan, geser nah itu akan digeser ke situ. Itu carousel. Ini sekarang lagi ngetren tuh kalau teman-teman bikin sosial media itu pakai carousel tuh. Nah biasanya konten Instagram kan kayak gini ya, 3 gitu ya. 3. Ini feed dulu ya Mas ya. Kita pakai feed dulu. Feed. Nah biasanya anggap ini feednya Instagram. Kita pengen nyambung ilustrasinya gitu. Salah. Kita pengen nyambung ilustrasinya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini nyambung dari feed satu ke feed yang lain gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi ada bagian yang nyambung kalau kita posting. Nah, ini pakai tool yang tadi, Mas. Pakai tools Merge Shape. Pakai tool ini. Sudah muncul toolnya? Iya, kelihatan. Nah, terus kita pakai fragment. Nah, kita pakai fragment. Nah, nanti kita lihat otomatis akan muncul sendiri. Ini bisa kita rubah warnanya jadinya. Gitu. Nah, jadi dia nyambung. Seperti itu. Jadi kita posting satu-satu akan seolah-olah di feed-nya nyambung. Gitu. Jadi di sini bisa buat foto, di bawahnya tulisan atau sebaliknya. Nah, kayak gini. Ini pakai tool PowerPoint aja sudah cukup gitu. Nggak perlu pakai tools yang lain. Kalau ini kan kepisah ya, kayak gini ya. Nah, biar nggak kepisah, kita duplicate. Ini. Nggak usah diduplikat lah. Kita pindahkan ke atas saja. Nah, gitu. Ya. Ini yang akan kita isi warna-warna yang lain. Kira-kira gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pakai Photoshop, nggak perlu pakai Adobe Illustrator untuk bikin yang sederhana seperti ini. Oke, nyambung yang carousel. Kalau carousel bisa juga dibikin setelah seperti ini.
Nah, misal kalau mau carousel, kan biasanya kontennya gini ya Mas Latif ya. Ya. Ada yang nyambung gini gitu ya, kayak gini, tuh terus yang atas gitu ya, kayak gini ya. Ya. Nah dia carousel kan gini. Nah ini juga sama. Pada saat kita akan carousel nggak perlu motong sebenarnya. Kalau shape-nya itu masih kotak-kotak aja, kita tinggal duplicate terus taruh sebelahnya Mas. Taruh sebelahnya ini, kayak gini aja. Oke. Ini juga sama. Taruh sini lagi. Nah, kita bisa langsung cek sebenarnya ini. Ini kita copy, terus bikin slide baru. Ya, tarik ke bawah. Nah, ini langsung di setting seukurannya slide. Oops. Itu ya. Nanti kita bisa cek carousel itu dari PowerPoint, akan lebih mudah. Jadi kita bisa ngecek carouselnya nyambung apa enggak itu pakai PowerPoint transisi. Pernah lihat transisi PowerPoint yang ini, yang move left ya? Move apa ya namanya ya? Sebentar. Kita langsung cek aja. Nah, ini transisinya kita langsung cek transisinya pakai push ya, push to right ya. Right gitu. Iya betul. Nah kayak gini jadinya. Jadi carouselnya kita bisa cek di sini. Gitu. Yeah. Nah kayak gitu. Nah, ini di PowerPoint-nya cukup. Kira-kira begitu teman-teman. Terlalu cepat nggak? Nggak apa, nanti kalau ada yang kelewat teman-teman nanti bisa ini ya, bisa lihat di apa namanya di YouTube, nanti kita share. Ya itu tips and triknya. Jadi tadi kita kalau tadi ada yang bilang wah saya nggak ada contoh ya, masih ngawang-ngawang nih, ada Lilik Prahoro. Mungkin kalau saya boleh share carousel itu sebenarnya bisa apa namanya bisa saya kasih contoh carousel ya, yang namanya carousel itu apa? Saya share sebentar Mas, saya ambil alih ya. Ya boleh. Nah ini contoh, sudah muncul belum share saya? Ini kalau teman-teman lihat di @abdulatifku, di situ teman-teman akan lihat contoh carousel. Beda perspektif dengan Tuhan nih jawabannya. Nah itu, kayak nyambung gitu. Ini carousel. Atau misalkan saya berbikin, misalkan kalau misalkan lihat nih, sukses kok susah banget ya. Ini kan akan muncul sukses kok susah banget ya. Ini kan akan muncul square apa kotak ya di kalau teman-teman penasaran lihat di Instagram saya. Kemudian kita tinggal ini aja. Berikutnya kan ada tanda gini nih. Kalau macam-macam ini saya kalau saya tandanya digeser begini. Kalau ada juga yang tandanya tuh bisa swipe gitu ya. Itu akan nyambung. Itu seperti itu. Ini tadi yang ditunjukkan oleh Mas Irfan tuh adalah ini carousel. Atau gerbang keberhasilan. Nah, gerbang keberhasilan itu seperti apa sih? Nah, itu keyakinan dan kesungguhan adalah gerbang untuk menapaki kehidupan. Nah, jadi yang sekarang lagi ngetren yang tadi diceritakan oleh Mas Irfan itu adalah ini carousel. Ada yang bikin sampai 10. 5 syarat sukses menjadi salesman. 5 syarat sukses jadi guru. Jadi ada 6 slide ya. Jadi orang akan 1, 2. Nah, itu akan terlihat seperti ini nih. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang tadi diajarkan oleh Mas Irfan, itu seperti itu. Ini juga pakai PowerPoint nih, teman-teman. Kalau dilihat, ini pakai PowerPoint juga. Saya bikin foto dari, ini guru saya tuh Mas Aditya Sanjaya, ada hadir di sini nih juga. Nah, itu berarti kapan-kapan bisa sharing juga tuh. Nah, ini juga semua pakai PowerPoint. Kalau pakai Photoshop kan kebayang ya, Mas Irfan ya? Iya. Kebayang di Photoshop, bingung tuh. Nah, ini sih kan pakai ini ada tekniknya di PowerPoint. Tapi yang lagi ngetren memang adalah carousel begini nih. Kalau saya bikinnya 2, simple. Kan ada yang bikin 5 syarat jadi orang sukses gitu. Kalau saya ini
tidak perlu mengeluh atas kekurangan kita. Kenapa? Geser. Jangan pernah mengeluh atas kekurangan, karena kita akan mencari kekuatan. Itu model-model begitu. Apa yang menyebabkan kita ragu? Itu ketika kita yakin segera laksanakan. Karena kalau dilaksanakan akan itu karosel. Jadi tekniknya tadi diajarkan oleh Mas Irfan sangat baik tuh. Kalau kemarin saya belajar beberapa, memang tekniknya ada banyak ya Mas Irfan ya, tergantung preferensi orang untuk bikin karosel. Itu tadi Mas Irfan ngasih contoh itu sangat baik. Juga ada pernah saya dikasih contoh yang lain dan lain sebagainya, nanti bisa diulik. Kalau saya simple, saya bikinnya begini Mas Irfan, kalau saya boleh sharing ya. Ini saya bikin, kalau dilihat di ini saya, itu saya bikin kalau tadi kan, kalau square itu kan 40 cm kali 40 cm. Ya. Saya bikin 2 kali lipatnya kalau saya mau bikin 2. Jadi saya bikin 2 kali lipatnya. Berapa 2 kali lipatnya? 2 kali lipatnya adalah terserah, boleh 30, 60. Kalau saya bikin 35, 70 misalnya. Jadi saya akan bikin model seperti ini. Jadi ada satu gambar yang saya bikin seperti ini gambarnya. Jadi ini kan saya potong, saya sesuaikan sama. Intinya ada satu gambar yang kita masukkan, lalu kita masukkan huruf. Ini macam-macam ya bentuknya ya hurufnya. Terserah kita mau bikinnya gimana. Yang penting kita punya apa nih yang kita kontennya kita mau isi. Kalau sudah demikian, nanti biasanya saya akan coba copy. Saya stop sharing dulu. Saya akan copy. Saya punya template berikutnya. Itu adalah template yang bentuknya square. Nah ini, template berikutnya yang bentuknya square. Lalu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya akan bikin baru. Saya akan coba di situ. Saya akan tadi kan saya sudah copy di sana. Saya akan copy ini. Nah ini kan begini. Saya akan duplikat begini. Lalu kemudian saya akan bikin seperti ini. 1, 2, saya akan tarik sini 1, saya akan tarik sini 1, saya akan tarik sini 1. Sorry, ini saya tadi agak nggak presisi ya, saya cepat-cepat saja. Nah, itu begitu. Jadi kalau saya mau ngecek, saya akan ceknya transisi. Di push, di sini pushnya jangan naik turun, tapi pushnya adalah, kalau kita lihat push di sini, kita pilih pushnya adalah, optionnya adalah, right ya. Nah itu begitu. Jadi ngeceknya timpang nggak? Akan begitu, itu tekniknya. Sehingga kalau saya bikin, kok sempet ya, saya bikin 1 jam tuh saya bisa bikin 5, bahkan 10 gitu. Kalau lagi saya di rumah, misalkan malam-malam iseng sebelum tidur, saya lewangin 1 jam, saya bisa bikin 8 gitu. Itu seperti itu. Jadi punya stok sendiri itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita bikin stok banyak. Jadi setiap hari kita bisa posting tanpa istilahnya tuh simple, kapan kita punya waktu kita lakukan. Nah itu karosel. Ya tadi saya tadi juga sudah cukup tunjukkan. Saya bikin foto ini, namanya masking sistemnya. Namanya masking. Ini guru saya Mas Aditya Sanjaya nih. Ini tekniknya masking. Ini teknik masking nih. Kok bisa begini? Nah ini ada tekniknya tersendiri juga. Ya untuk bikin. Mas saya jarang pakai ini karena kan ini cukup cukup butuh seni ya. Saya ngerjainnya juga cari idenya, seninya, fotonya apa, itu begitu. Tapi yang kebutuhan, lagi-lagi kita fokus tadi, kebutuhan buat medsos apa sih? Kalau kebutuhan buat medsos tadi yang diajarkan oleh Mas Irfan sudah sangat lengkap sekali, plus karosel tadi. Kira-kira itu yang paling banyak ya. Tadi sudah dikasih juga sama Mas Irfan website-websitenya. Kalau mau website yang murah, misal yang gratisan tadi sudah ditunjukkan juga sama Mas Irfan ya tadi, Unsplash ya, Unsplash juga bisa. Itu sudah sangat oke tuh untuk digunakan nyari
Kalau saya sukanya di mana? Kalau saya sukanya yang paling simple, saya di ini, apa namanya, di Pexel. Pexels.com. Nah, Pexel, aduh, ada ini lagi. Motivational. Oh, ini nggak bener nih Pexel nih. Wah, ketahuan referensinya Mas Latif. Pexel ya. Nah, ini saya Pexel. Kalau saya nyari foto-foto misalkan gini, ini kan bisa jadiin carousel untuk motivational ya. Ini tinggal dicari kita mau apa, motivational gitu ya. Pexel Pexels.com. Nah, Pexel.com ini ininya apa? Cari fotonya apa? Ini saya suka nyari live, motivation sama motivational background yang biasa saya cari ini di sini. Jadi misalkan live, saya mau cari live ya ini di sini. Tinggal di download gini aja nih, klik. Nah dia nggak bayar, tapi cuma sampaikan terima kasih pada Alberto. Kita bisa klik Instagram dia, kita like gitu ya. Tapi kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Saya juga jarang like punya orang. Memang saya paling saya misalkan 2 kali saya like kayak gitu-gitu ya. Jadi saya juga ngasih apresiasi juga untuk mereka. Tinggal download seperti ini, simple, langsung ada muncul. Itu cukup gede juga. Nah itu tinggal, atau donasi ya. Ini kalau untuk Pexel sejauh ini begitu. Nah itu yang tadi yang bisa saya sampaikan begitu. Jadi lalu bagaimana Pak caranya kalau saya mau remove background? Nah itu ada saran nggak Mas Irfan kalau remove background? Ada, remove background ada. Iya. Bentar. Udah muncul screen-nya? Udah pindah ya? Ya, sudah pindah. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang masih ngeblank belum ya? Idenya dari mana gitu ya? Kadang-kadang ya. Soalnya dengan peserta yang begitu banyak, kayaknya nggak ada yang ini. Nggak ada yang apa? Curiosity, keingin tahuannya nggak kelihatan di sini gitu. Tadi ada WA saya tadi katanya mau ngikutin, cuman katanya terlalu cepat ya nggak apa-apa. Nanti bisa dicoba dilihat di Jadi channel. kalau terlalu cepat kan waktunya masih ada nih, masih ada. Jadi teman-teman, saya ulangi mundur sedikit aja. Jadi kadang kalau misal kita bingung nyari referensi ya, bener nggak? Ada pertanyaan gitu, Mas. Kan bikin konten nggak gampang. Saya kan bukan ahli desain gitu kan. Saya juga sense of art-nya belum muncul gitu ya. Iya, biasa pegang obeng sama pulpen sama kertas. Kertas gitu. Jadi desainnya dari mana? Jadi ini saya munculin di sini akunnya We Love Honda. Salah satunya ya dari Instagram sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke search-nya Instagram, terus ketik apa gitu, hashtag gitu, nanti kan muncul beberapa contoh desain. Bisa diikuti ya kayak gitu ya. Teman-teman bisa langsung cari di Instagram. Atau saya kasih alternatif, itu langsung ke Pinterest.com. Pinterest ya. Yes. Jadi teman-teman di sini misal mau bikin poster, tinggal ketik poster desain. Akan muncul semua. Contohnya. Misal saya pilih ini nih. Ini ya. Terus pertanyaannya gambar ini. Bisa dibikin di PowerPoint nggak gitu kan? Bisa nggak kira-kira menurut teman-teman? Bisa. Ya, Mas Latif bilang bisa, berarti bisa. Tapi rumit. Iya, bisa. Pasti bisa. Jadi semua yang namanya grafis itu bisa. Cuma memang kadang bisa dikerjain PowerPoint sendirian atau perlu bantuan teman gitu. Yeah. Bantuan teman Photoshop atau Adobe. Tapi software utamanya tetap PowerPoint gitu. Bisa aja. Jadi teman-teman bisa install aplikasi di Android juga ada, Pinterest.com. Jadi ini cukup powerful buat referensi desain saya karena saya pribadi juga
bukan ahli desain karena ngutak-ngatik tiap hari PowerPoint aja. Jadi kadang kalau buntu ke sini, kalau buntu ke sini. Pinterest.com. Pinterest.com. Jadi seperti ini tuh bisa, silakan saya kasih teman-teman milih terus challenge untuk bikin mana. Ini gitu ya, misal kayak gini ya. Jadi coba ambil satu di sini terus nanti bikin. Jadi kalau misal tidak bisa ngikutin ini tapi rasa pengen tahunya masih tinggi, YouTube banyak banget sebenarnya. Di YouTube tutorial PowerPoint banyak banget. Jadi teman-teman jangan bersedih gitu ya, tidak bisa ngikuti ini dari awal gitu, karena ini waktunya juga sangat singkat. Iya. Nah ini, jadi idenya dari sini, dari Pinterest.com, kemudian kita pilih salah satu, misal kayak tadi ya, kita pilih satu, nah baru kita jadiin referensi tadi. Oke, kita ulangi lagi, misal pilih ini ya. Nah, caranya itu kayak gini. Ini, terus kita copy. Ini kita copy image. Copy image, terus bikin slide baru di PowerPoint ini. Nah, gini. Ini buat acuan aja. Buat acuan. Nanti, kayak tadi Mas Latif sebutin, kita nyari foto di Pexel atau Unsplash yang mirip gitu. Atau foto sendiri. Iya, atau foto sendiri, boleh foto sendiri. Kalau pede foto sendiri. Kalau pede foto sendiri. Atau layarnya digelapin, jadi nggak kelihatan mukanya gitu. Jadi kayak gini kan, kayak gini nih. Nah, ini. Nah, udah sama kan. Nah ini pakai apa ini untuk merubah warna supaya kayak gini? Coba, pakai apa tadi? Masih ingat nggak? Airdrop, betul. Airdrop. Gini kan. Nah, ini kan sama jadinya tuh. Airdrop sama. Paling biar dia transparan, kita langsung ke save, terus fill-nya kita transparansinya naikin gitu. Karena nggak ada fotonya aja. Gitu. Misal fotonya PCX aja ya tadi ya. Fotonya PCX aja. Nah, copy paste ke sini. Fotonya PCX. Send to back. Nah, gitu. Fotonya PCX. Kita potong segini PCX. Nah, gitu. Udah kelihatan kayak gitu. Bisa? Bisa ya? Nah, kayak gini. Tapi ini jadi background, PCX-nya kok kelihatannya. Nah, itu teman-teman kalau mau lebih rumit lagi gitu ya, namanya freeform. Freeform, jadi kita bisa ngikut motong sesuai konturnya. Tapi ini nggak sebentar soalnya kalau harus di sini agak repot ini. Paling caranya gini Mas, caranya ini kan ada yang kelihatan, ada yang enggak tuh. Caranya kayak Mas Latif tadi, kita potong terus bagi dua. Nah ini kita cut. Nah, ini kan sama. Nah ini kita potong. Potongnya sampai sini nih. Nah gitu kan? Ya. Potongnya kayak gitu. Nah nyambung tapi kelihatannya terpisah dan yang satu di belakang gitu, kayak gini. Nah itu urutan singkatnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu harus sekolah desain dulu gitu ya untuk bisa bikin poster. Teman-teman pertama kali kalau ada ide pengen bikin poster terus nggak ada bayangan mendesain seperti apa, ke sini ke Pinterest.com. Silakan. Poster design inspiration. Nanti beda lagi munculnya. Atau teman-teman pengen bikin slide PowerPoint, bisa juga. Di sini tinggal ketik aja slide PowerPoint slide design.
Jadi langsung muncul di sini. Contoh-contohnya. Ini semuanya bisa dibikin ulang di PowerPoint kita. Tapi mungkin perlu membiasakan tadi kayak Mas Latif, nyempetin malam gitu, nggak bisa tidur, berapa slide gitu ya Mas ya. Jadi dicicil-cicil. Menyicil dan jadi terbiasa gitu dengan tools-tools yang ada di situ. Oke, tadi ada pertanyaan remove background ya? Remove background. Remove background itu harus nyari foto dulu nih. Fotonya Unsplash Man gitu ya. Biar gampang. Nah, misal kita pilih yang ini. Man-nya sendirian ya Mas, nggak berdua tadi. Itu Pexel ininya ini ya ternyata ya. Itu jadi kena. Ini dia ya, icon dia ternyata ya. Jadi kena ya. Iya, icon dia tuh si Pexel ya. Ganti Unsplash. Jadi yang main ini, yang remove background ya mana ya tadi? Aduh, sorry. Oke. Udah berubah ininya apa? Sorry, slide-nya. Sudah masih kecil Mas ya. Terbagi dua tuh. Ya. Di PowerPoint ada tools remove background Mas di sini, tapi yang 2013 ke atas. 2013 ya. Ya, jadi jangan nyari di 2007 dan 2010. Iya, tadi ada yang WA saya pakai 2007 katanya. Waduh. Saya ikutin. 2007 berapa tahun coba dihitung mundur? 13 tahun. Jadi kalau di webnya Microsoft 2007 itu sama Microsoft dianggap sudah retire Mas. Yeah. Di apa softwarenya. Yang 2010 2020 ini akan retire. Jadi tidak ada supporting lagi gitu untuk update-nya. Yeah. Nanti saya akan kasih tips simple menghilangkan background dalam waktu 30 detik kalau masih pakai PowerPoint 2017. Saya punya caranya. Skillnya lebih tinggi lagi tuh. Sati Mas Irfan. Saya bagaimana nih pakai 2007 gitu ya, tapi mau remove background. Nanti saya akan 30 detik. Kalau yang 2013 ke atas ada komen di sini langsung remove background seperti ini. Tinggal klik aja. Nah, ini ada bagian-bagian yang masih tidak ter-remove gitu ya. Ini kan misal di rambutnya belum ter-remove kan. Nah, kita tinggal pakai tools yang remove. Nah, ini tinggal di sini. Sorry, kebalik. Keep. Ini maksudnya tidak di-remove, jadi di-keep. Nah, gini langsung. Jadi rambutnya akan tetap ikut gitu. Nggak ter-remove gitu. Jadi ini bawahnya juga gitu. Wah, canggih ya dia. Kayak Photoshop ya. Lebih mudah dari Photoshop nih. Iya, jadi ini nggak akan ke bawah dia. Tinggal pilih aja, kalau yang masih warnanya pink berarti dia akan ikut hilang ya. Jadi kalau misal di bawah ini masih ada yang pink, kita tandain supaya dia tidak terima. Gitu. Ya, wih keren ya. Jadi deh. Udah selesai, kita tinggal klik di luarnya aja. Nah gitu. Kalau masih ada yang potong, kita undo aja. Iya, keren. Saya baru tahu nih remove background di PowerPoint. Nah ini, sorry, agak lambat. Ini kan masih ada yang kepotong ya. Kita lagi, dikit lagi. Masih nggak? Oke, itu kira-kira. Nanti ada yang. Iya.
Tuh. Bagaimana kalau saya pakai Windows Microsoft 2007 mau remove background? Langsung upgrade. Beli di Bukalapak. Saya punya gratisan 30 detik, Mas. Saya share bentar ya. Oke, boleh. Ya, bentar ya, saya share bentar. Ini menarik nih, teman-teman. Bagaimana caranya? Simple. Kalau tadi saya sampaikan Pexel, saya punya namanya Google. Saya kemudian remove background, saya bilang remove background, nah udah jadi ini saya remove background. Ini ada di atas remove.bg. Nah caranya begitu, sudah masuk ya. Kemudian saya ambil foto saya. Ini ada foto saya, mau pilih foto yang mana, saya katakan nah ini, saya drag langsung, drop anywhere, set, jadi foto saya, oke, langsung saya download, selesai. Ini cara bodoh ya, Mas Irfan. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya fotonya oke lah mestinya gitu ya. Hasilnya bisa langsung ada di sini gitu. Nah ini. Nah itu sekarang mah semuanya udah bisa. Sudah bisa. Online processing. Jadi kayak remove background, terus editing online juga sudah ada sebenarnya. Betul. Cuma nanti kita pas nggak ada kuota repot. Ya. tapi benar itu tuh. Artinya sebenarnya Microsoft PowerPoint itu powerful untuk bikin apapun. Tinggal teman-teman, saya bingung nih mau bikin poster apa. Cari di Pinterest contoh posternya, mau poster usaha, poster saya mau bikin usaha fashion nih. Tadi ada saya lihat ada yang pengusaha wira swasta. Cari di sana contoh posternya tinggal dibikin gitu. Saya guru nih mau bikin poster untuk murid-murid saya, cari contohnya, kemudian dilakukan. Atau kalau mau simple juga, basicnya PowerPoint ada, namanya ini yang sangat-sangat ini ya, website sejuta umat, namanya Canva, canva.com. Ya betul. Ya, ini Mas Irfan. Itu lebih simple lagi. Betul, lebih simple lagi. Sudah ada, desainnya sudah ada. Mau bikin desain apa nih? Sosial media ada, mau presentation ada, flyer, brosur itu ada. Nah ini contoh saya presentation misalnya, itu banyak. Spanduk juga ada di situ. Spanduk ada, poster, spanduk. Spanduk juga ada tuh. Vlog ya, vlog background. Nah ini contoh-contohnya nih. Jadi ini bisa teman-teman mau bikin apa di sini? Tinggal ini langsung bikin tuh. Apply all page. Tinggal ganti misalkan mau bikin presentasi apa nih, misalkan performance misalkan, itu bisa begitu, bisa sangat mudah kita lakukan. Nanti di apa caranya, kita bisa download dalam bentuk PowerPoint langsung. Tapi biasanya ada beberapa yang license fotonya dihapus. Ini sudah langsung ganti foto, langsung muncul begini. Itu di Canva gratisan. Betul. Ini kita tinggal ganti fotonya, ganti foto kita. Ini udah ada apa namanya? Sudah ada template-nya gitu. Ini mau diganti fotonya kurang menarik, ya ganti foto Mas Irfan sama saya gitu kan. Ya boleh. Nah, kira-kira gitu. itu jadi teman-teman lagi-lagi yang semua serba mudah sekarang. Di dunia internet sudah tersedia apapun, di PowerPoint sudah tersedia semua. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu banyak ya Mas Irfan ya. Tinggal mengasah. Jadi bahkan ide aja kita bisa cari. Iya. Betul. Iya, jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Yang saya diperlukan sebenarnya ini aja sih Mas, apa? Iya, Mas Irfan apa? Praktek lah. Praktek, betul. Praktek aja. Sering praktek. Ini sambil saya sedikit sharing tentang, ini bukan technical tapi soft skill begini. Kan orang dulu bilang negeri Tiongkok tuh sering niru. Itu ternyata jadi strategi nasional dia. 30 tahun yang lalu Tiongkok itu memang pokoknya amati, tiru, plek-plek gitu. Jadi amati, tiru, plek-plek. Pokoknya nggak peduli tuh tentang yang namanya license, kemudian apapun ya. Tapi kemudian lama-kelamaan dia akan, setelah masyarakatnya terbiasa untuk meniru, lama-kelamaan akan terbentuk sendiri namanya muscle knowledge. Muscle knowledge itu apa?
Kalau muscle itu kan otot, knowledge itu pengetahuan, atau namanya juga muscle skills. Jadi kalau kita mengerjakan PowerPoint berkali-kali sering, akhirnya akan terbentuk gampang sekali kok. Kok Mas Irfan nih luar biasa sih, bisa cepat banget ya karena sudah terbentuk muscle skill-nya. Nah pada akhirnya setelah amati tiru plek-plek, nah karena sudah terbentuk master skill-nya atau muscle skill tadi, akan namanya amati tiru modifikasi pada akhirnya. Nah yang tadi dilakukan oleh Mas Irfan adalah modifikasi ATM. Amati, tiru, baru modifikasi, itu setelah terbentuk. Nah, tadi yang contohnya malah plek-plek tadi. Nah, contohnya plek-plek kan itu begitu. Contohnya kan karena nggak ada gambar yang pas aja, jadi jatuhnya modifikasi jatuhnya. Iya, betul. Tadi ada yang bertanya sama Adi Irawan ya, Canva itu harus online. Ya, dia harus online, memang butuh kuota. Tapi dia kuotanya nggak terlalu butuh kuota besar sebenarnya. Itu bisa tiru apapun, poster, semua itu ada, lebih lengkap banget. Sebenarnya ada lagi Trello, kalau lebih lengkap tuh Trello, double L, Trello. Cuman Trello itu saya kurang terbiasa pakai Trello, karena dia cukup rumit, tapi lebih banyak juga itunya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, silahkan. Andika, ATM itu amati, tiru, modifikasi, ya betul. Tadi amati, tiru, plek-plek itu dulu awalnya China begitu, Tiongkok, lalu kemudian lama-kelamaan dia akan terbentuk sendiri, akhirnya dia amati, tiru, modifikasi. Pada akhirnya dia menciptakan banyak produk baru, tetapi membentuk awalnya itu benar-benar tiru dulu, sama persis gitu. Kira-kira begitu. Ada bonus tadi ada tutorialnya nggak? Yang bonus tadi ada tutorialnya nggak, ada Irawan? Ada tutorialnya. Nanti saya bikinin nyusul aja, Mas. Ya, siap. Ya, jadi ya mungkin tadi kalau ini ke record kan berarti sebenarnya ada di YouTube-nya nanti kan? Betul, tinggal di YouTube. YouTube. Udah nggak apa-apa, di situ juga bisa lihat. Nanti kalau misal mentok, ya bolehlah kontak-kontak. Kontak-kontak, nanti minta nomor telepon ke saya, nanti saya kasih nomor telepon Mas Irfan. Boleh. Jadi Mas Irfan ini menjariahkan ilmunya buat kita semua, mensedekahkan, kira-kira gitu ya. Kalau teman-teman manfaatkan ini buat kehidupan teman-teman, jadi banyak sedekah yang kebaikan buat Mas Irfan tentunya. Nah, ini Ana Sulaiman bertanya nih Pak, untuk mengambil foto orang apa ada sanksinya nggak Pak? Tadi kan sudah disampaikan web yang Unsplash tadi ya. Ya, Unsplash itu free. Makanya tagline-nya Unsplash itu adalah foto for everyone gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngambil dari kalau ngambil dari Unsplash justru lebih aman daripada ngambil di Google doang gitu. Lebih aman cari di Unsplash langsung daripada misal googling kue lapis misal kayak gitu. Gitu. Ini belum tentu gratis ini fotonya. Iya, bisa dituntut ya. Iya, kalau misal ada yang dia foto produknya ada harus permission-nya, jadi nanti malah kena. Jadi kalau di Unsplash malah enggak. Pak Irfan, Ana Sulaiman ini dia pengusaha konter, punya usaha cuci sepatu ya. Kalau dia mau bikin tentang sepatu, coba sepatu ya, shoes ya. Nah itu juga bisa. Kalau mau bikin, ini saya mau bikin poster tentang promo cuci sepatu, nah ini bisa diambil nih Mas Ana Sulaiman. Yang lebih pas sih kalau tiap hari berinteraksi sama produknya, foto sendiri. Iya, foto sendiri ya. Tinggal kontak saya aja. Boleh tuh kontaknya. Saya foto produk juga. Iya. Aman lah. Tuh, ada jasanya langsung bisa foto produk. Pak Irfan nih PowerPoint antusias dan juga fotografi antusias. Kalau lihat di Instagramnya tuh bagus-bagus fotonya. Basicnya fotografi Mas, saya basicnya. Iya. Tapi karena sama-sama visual gitu ya kan, di kantor tiap hari ketemu PowerPoint, jadi PowerPoint itu jadi alternatif pada saat foto itu nggak ngejar secara visual gitu. Jadi
PowerPoint bisa membantu untuk foto yang tadinya kurang kurang berbicara gitu, jadi bisa lebih powerful gitu. PowerPoint itu bisa bantu ke situ gitu. Nah, ini kalau tadi nanya sepatu ya tinggal pilih aja sih, cuma kan pasti agak susah nyamain dengan sepatu-sepatu yang di sini gitu ya. Yeah. Karena ini kan sepatunya biasanya beredarnya di luar negeri gitu kan. Jadi agak beda lah dari yang biasanya ada di sini. Tinggal ambil aja sih sebenarnya ini. Nah, ini kan fotonya juga bagus-bagus. Iya. Itu. Kemudian ke font. Tadi belum sempat disentuh ya. Font. Teman-teman nih. Jadi kalau font, ini orang Indonesia nih yang bikin ini. Sambal terasi kan. Oh iya, sambal terasi. Jadi ada keterangannya di sebelah kanan sini. Free for personal use gitu. Nah, ini keterangan foto-fotonya bahwa si font ini gratis untuk penggunaan pribadi aja. Mas, kalau kita download itu nanti kita naruhnya di PowerPoint gimana caranya, Mas ya? Kalau download terus langsung klik kanan install aja, Mas. Oh, install langsung masuk di PowerPoint ya. Iya, jadi misalnya ini kita download gitu ya. Ini kan bentuknya dia bentuknya kan zip. Ini tinggal ekstrak ya. Muncul di ekstrak ini kan semua tipe ini tinggal klik kanan aja. Klik kanan, terus install for all user. Gitu. Dia akan masuk di semua ini ya, di PowerPoint. Semua dan juga software Word ya? Yang ada butuh fontnya gitu. Okay. Mau PowerPoint, Word, Excel, kalau ada di situ Photoshop, kalau ada di situ Adobe juga langsung muncul di situ. Gitu, teman-teman. Ayo, yang mau nanya lagi silakan. Ada lagi, tadi apa ya? Saya agak lupa mau nyampein. Font, icon tadi ya. Oh ya, icon, Mas. Ini flat icon. Ini teman-teman tinggal ketik aja sebenarnya. Butuh iconnya apa? Motor apa ya? Yang paling gampang car gitu bisa. Ya, bentuknya icon kayak gini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, pilih yang mana, misal pilih yang ini, klik. Nah, ada dua pilihan kalau di icon ini, PNG dan SVG. Oke, PNG itu warnanya hanya hitam aja, tapi sudah nggak ada backgroundnya. Tapi kalau SVG, teman-teman bisa ganti garis yang ininya itu sesuai warna di PowerPoint misal kayak gitu. Jadi dia bentuknya pada saat ditaruh di PowerPoint itu bentuknya vektor bentuknya shape. Oke, shape. Iya, jadi dia bisa diganti warnanya kalau SVG. Jadi contohnya gini, kalau SVG kita download. Oke. Anda melihat gampang sekali ya downloadnya karena internetnya cepat sekali kayaknya Mas Irfan di sana. Oke, download. Taruh di sini ya. Ini filenya gede banget. Nah, bentuknya masih pindah ke sini. Warnanya kan kayak gini nih.
Udah muncul ya di sana ya mobilnya? Udah? Iya. Ya, ini udah langsung bisa dirubah sesuai warna ini. Nih. Jadi dia SVG tuh kayak gini. Jadi kita mau warna apa aja bisa. Itu. Nah, itu kalau file SVG. Saya lupa kepanjangannya. Gitu teman-teman, mudah-mudahan ilmu singkat ini bisa membuka dulu ya, nggak harus langsung bisa sih, membuka dulu. Karena kalau udah terbuka itu bisa terserah teman-teman mau masukin berapa banyak gitu, bener nggak Mas Latif gitu? Betul. Iya, harus buka dulu. Kalau udah mulai terbuka, mau belajar, mau browsing gitu ya, itu up to you lah terakhir lanjutannya gitu. Betul. Oke. Nah, langsung jadi itu ya vektor ya. Apa ini ya, shape ya. Oke, terus tadi tuh saya agak lupa lagi tuh. Udah ya 3 ya. Icon, nah ini nih. Saya ke webnya Honda karena banyak orang Honda ya. Jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi foto-fotonya di astrahonda.com itu sudah PNG. Jadi misal isi item, kalau kita klik kanan terus copy gitu ya. Terus kita paste di sini, itu dia sudah nggak ada backgroundnya gitu. Nah kayak gini nih. Nah bisa langsung dipakai nih. Kita nggak perlu remove background nih kalau dari foto-fotonya Honda. Jadi udah bisa langsung dipakai untuk iklan atau bonus atau keperluan marketing yang lain. Itu teman-teman. Ada lagi Mas Latif? Ya, silakan ada yang mau tanya. Rasanya sih itu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya saya bikin podcast juga pakai PowerPoint, Mas. Oh gitu ya? Iya, saya bikin podcast pakai PowerPoint. Kalau teman-teman masuk ke ke tempat saya, Pondok Harmoni nih ya, itu teman-teman lihat ini saya share, semoga kuat ininya. PowerPoint, muter ya. Sahabat, Florence Kedwick adalah seorang perenang ulung yang menjadi wanita pertama yang berhasil menyeberangi Selat Inggris bolak-balik. Pada suatu pagi yang dingin di tahun 1952. Ya, caranya bagaimana? Caranya sebenarnya simple. Saya bikin pakai PowerPoint. Coba saya tunjukkan sekilas ya. Ini. Saya pakai namanya ini saya bikin pakai ini. Sahabat, hal apakah yang jika ia bertambah sekaligus akan berkurang? Ya, itu adalah usia kita. Saat bilangan usia kita bertambah, artinya jatah hidup kita. Nah, setelah ini video yang di bawah pakai apa itu, Mas? Nah, Soundwave namanya. Caranya saya langsung kelihatan namanya ada Soundwave istilahnya. Ada software namanya Sonic Candle. Nanti di di sini kelihatan nggak Sonic Candle ya softwarenya? Enggak ya? Enggak ya, bentar, stop share, saya bisa munculin nggak? Ada namanya software Sonic Candle. Nah ini, kelihatan ya Sonic Candle ya? Oh ya. Cari namanya software Sonic Candle.
nanti gampang, saya tinggal set input, saya masukin voice recorder saya, apa namanya, saya lupa naruh di mana ya, nih di D, private, aktivitas lainnya banyak banget ya. Sibuk banget berarti Mas ya? Saya biasa pekerja malam Mas. Jadi ngambil satu private, aktivitas lain, Kupi Rumpi, kemudian podcast VO, saya ngambil raw VO, misalkan di sini kita ambil MP3 bertambah sama dengan berkurang, masukin. Nanti sebenarnya ini bisa dicari kita membentuknya flat atau apa, set outputnya kita mau taruh di mana. Contoh di situ nanti round field modelnya kita bisa pilih, warnanya pun kita pilih tuh, bisa warna apa. Kemudian nanti backgroundnya pun flat color. Kalau putih ya kita bisa cari putih gitu colornya. Nanti dia akan putih. Nah atau build image atau other image. Kalau saya biasanya other image. Kenapa? Karena kalau lihat PowerPoint saya kan ini saya kan beda tuh. Nah lalu selanjutnya tinggal di render saja, set outputnya apa, saya taruh situ udah, langsung di preview, langsung render. Dia akan muncul sendiri, langsung di render, sudah langsung proses tuh. Segitu aja. Nanti bentuknya akan jadi MP4, lalu kemudian masukin di PowerPoint. Masukin di PowerPoint seperti ini, langsung nanti play gabungan gitu ya? Ya, play gabungan. Kalau mau dikasih sound, bisa kasih sound lagi. Tinggal masukin insert audio, masukin nanti audionya kita masukin, nanti audionya sebagai apa? Sebagai background yang selalu ngeloop atau apa. Lalu diekspor, kemudian kita mau create video full HD atau mau apa ukurannya, saya biasanya SD ya, kalau karena bentuknya ini. Lalu kemudian udah langsung saya create video jadi gitu, cuman berapa menit gitu. Jadi saya kok sempet sih bikin voice over simple. Teman-teman jangan mikir kerjaan saya tuh saya di kantor full di kantor. Saya ngapain ngerjain di rumah tuh, saya hanya butuh 5 menit buat saya bikin konten suara. Lalu setelah itu saya masukin 5 menit saya masukin ke Soundwave, saya masukin ke PowerPoint, saya ekspor, selesai. Jadi saya bisa satu malam, cuma 2 jam, saya bisa bikin 5 voice over. 5 voice over kalau saya broadcast 1 minggu 2 kali, jadi saya sudah bisa 2 minggu hanya dengan waktu 2 jam. Jadi ini kalau mungkin udah biasa, 1 malam bisa 5 voice over. Kalau yang belum biasa, 1 VO aja mikirnya lama. Nah, jadi sebenarnya saya menyampaikan betul kata Mas Irfan, kita tinggal coba dulu gitu. Kalau bilang susah ya nggak mungkin bisa mulai gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi pertama susah, tapi kalau sudah terbentuk namanya muscle skill atau otot skill kita, itu akan mudah. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan sama Mas Irfan sih. Ya gitu Mas Irfan ya. Jadi kalau teman-teman tidak mengasah itu, tidak terbentuk. Sama lah kalau mau lari, bagaimana bisa maraton? Nggak mungkin kalau nggak dimulai dari 1 kilometer dengan pegel-pegel dulu gitu. Mau naik sepeda bisa sampai 100 kilometer, ya kalau pertama kali naik sepeda nggak bisa. Tapi kalau sudah 3 tahun naik sepeda ya gampang gitu. Kira-kira begitu. Coba dulu teman-teman, mumpung masih banyak waktu kita yang tersisa dalam hidup kita, ya manfaatin dengan hal-hal yang positif. Kira-kira gitu ya Mas Irfan ya message-nya ya. Betul sekali. Jadi saya share sedikit juga ya pada saat PowerPoint juga sudah tidak bisa mengcover yang saya butuhin, akhirnya ya terpaksa harus belajar kayak misal Illustrator atau Photoshop lagi. Cuma ya balik lagi, kita kadang lebih cepat belajar pada saat butuh gitu, bener nggak, Mas? Betul. Jadi karena ada kebutuhan yang harus dikuasai. Nah, makanya teman-teman untuk biar lebih ada semangatnya itu sekarang lagi butuh apa, dalemi. Jadi lebih sejalan lah gitu dengan yang dibutuhin. Itu sih teman-teman.
Jadi kalau misal, apalagi misal yang hadir di sini yang standby dari awal sampai akhir karena pengen tahu dan butuh, ya boleh langsung kontak saya atau Mas Latif kalau memang pengen lebih dalam lagi gitu. Nanti kita akan bagi yang sudah pernah kita pelajari gitu. Iya. Itu aja sih. Sip. Terima kasih banyak Mas Irfan, teman-teman Ya, semua. sama-sama. Saya komitmen sama Mas Irfan karena beliau harus 5:30 pas harus selesai, tapi ini sudah lewat 5 menit dari 5:30. Ya, Maaf. Terima kasih Mas Irfan ya, semoga apa yang di-sharingkan bermanfaat dan mendapatkan kebaikan buat kita semua, bermanfaat buat kehidupan kita. Terima kasih luar biasa teman-teman semuanya. Semoga semuanya bermanfaat. Tolong dipraktekkan apa yang telah didapatkan dengan Mas Irfan. Kira-kira gitu Mas Irfan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Andika juga baru muncul lagi nih. Ya. Betul. Sinyalnya susah Pak di sini Pak, putus-putus. Iya, betul. Ya, oke. Putus. Ya, cuma nanti saya pakai YouTube lagi, nanti saya pantau lagi kok. Tetap saya pantau. Siap. Jadi silakan lihat YouTube ya. Jadi ini buat pembuka aja, barangkali masih ada diskusi yang lain, silahkan. Mas Latif juga bisa bikin grup PowerPoint desain gitu, seru-seruan aja boleh, silahkan. Boleh. Kalau memang ada yang perlu dibahas, invite aja di waktu tertentu, jadi kita bisa di situ lebih leluasa untuk ngobrol gitu. Itu aja sih. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih yang udah bertahan sampai 5:30. Luar biasa, terima kasih. Kalau belum sempat silakan lihat di YouTube atau hubungi saya atau hubungi Mas Irfan, kita bisa mendapatkan banyak hal untuk pembelajaran kita plus kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih telah join bersama kita. Kupi Rumpi, kumpul inspiratif yang semoga tidak hanya sekedar ngerumpi tapi banyak hal yang kita dapatkan. Terima kasih. Amin. Selamat sore dan selalu sukses untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih banyak.